Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Tata Usaha Mandua Nganjuk, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, yang terhormat segenap panitia pelaksana masa ta'aruf siswa baru atau Matsama Mandua Nganjuk tahun pelajaran 2020-2021 yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian bersama wali murid yang kami banggakan. Kita aturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya, sehingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan tugas kita, tugas belajar kita. Ada yang berfungsi sebagai pendidik, sebagai peserta didik dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat yang kita terima ini bisa langgeng hingga yaumul qiyamah. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya adalah ucapan selamat datang kepada seluruh siswa baru Mandua Nganjuk yang berjumlah 265. Selamat bergabung di madrasah ini. Mudah-mudahan bergabungnya kalian di madrasah ini akan bisa mengembangkan potensi-potensi kita, potensi-potensi kalian untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Anak-anak sekalian yang berbahagia, perlu juga kami sampaikan kepada kalian semuanya bahwa Mandua Nganjuk merupakan sekolah umum yang bercirikan Islam, di mana peserta didik dipersiapkan untuk studi lanjut, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan demikian, maka semangat dan kemampuan kalian yang kita harapkan agar cita-cita atau harapan tersebut dapat terwujud. Anak-anak sekalian yang sangat kami banggakan, perlu kalian ketahui bahwa salah satu tujuan orientasi atau masa ta'aruf siswa baru ini adalah yang pertama untuk mengenal lebih dekat lingkungan madrasah yang baru. Yang kedua, mengenal bagaimana cara belajar di madrasah baru. Karena belajar di sekolah menengah pertama, SMP atau MTS, sangat berbeda dengan belajar di sekolah atas, SMA atau madrasah aliyah. Ini sehingga membutuhkan penyesuaian. Perbedaannya adalah ketika di madrasah sanawiyah atau SMP, pelajaran atau materi-materi yang kita pelajari bergantung pada guru, tergantung pada tuntunan
atau arahan-arahan dari Bapak Ibu guru satu demi satu. Tapi di madrasah aliyah negeri, di madrasah aliyah ini, khususnya di Mandua Nganjuk ini, kalian dituntut untuk belajar mandiri, di samping juga dengan arahan-arahan Bapak Ibu guru. Begitu pula nanti ketika kalian sudah lulus dari madrasah ini dan melanjutkan ke perguruan tinggi, maka sistem belajarnya pun berbeda dengan apa yang kalian alami di madrasah ini. Sehingga tiap tingkatan ada perubahan-perubahan cara belajarnya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ikutilah dengan baik orientasi ini atau masa ta'aruf siswa ini, masa perkenalan ini dengan baik, mulai hari ini sampai tuntas besok hari Kamis. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, dalam mencari ilmu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dawuhnya para kiai kita bahwa ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 hal. Ala lantana lul ilma illa bisittah. Ingatlah bahwa ilmu tidak akan didapatkan kecuali dengan 6 hal. Yang pertama, zakain, atau kita membaca zakaun, yaitu sebuah kecerdasan. Untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, maka peserta didik harus punya kecerdasan, kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa sebuah problematika, baik itu problematika intern maupun problematika di masyarakat, ataupun bahkan problematika belajar itu sendiri. Ini saya yakin kalian semuanya yang masuk di Mandua ini mempunyai modal itu. Yang kedua, wahirsun. Orang itu akan berhasil belajar jika punya hirsun, punya semangat belajar. Hal ini ditandai dengan disiplin masuk sekolah. Perlu disampaikan pula bahwa masuk sekolah di Mandua Nganjuk adalah jam 6.45. Kemudian pulang nanti jam 14.30, yang kemudian dilanjut dengan jamaah sholat asar baru pulang. Ya, ini jika ini bisa kita lakukan dengan rutin, nah ini salah satu indikator bahwa kita punya semangat. Yang pertama. Indikator berikutnya, tidak hanya datang main-main, ya, tapi datang belajar. Artinya aku datang ke madrasah adalah untuk belajar. Ingat, tanamkan dalam diri kita, dalam diri kalian, bahwa kedatangan kalian di madrasah hanyalah semata-mata untuk belajar. Bukan pamer gadget, bukan pamer baju, bukan pamer yang lainnya. Tapi tujuan kalian ke madrasah adalah semata-mata untuk belajar. Sehingga segala aktivitas yang ada di madrasah, baik itu ketika ada bimbingan Bapak Ibu guru, atau ketika ada suatu hal sehingga Bapak Ibu guru tidak bisa bertatap muka dengan kalian untuk menyampaikan pembelajaran, maka kalian tetap melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, zakaun wa khirsun wastibarun. Istibar dari kata sobaro, yang berarti sabar. Artinya dalam belajar akan banyak tantangan, hambatan, dan rintangan yang akan kalian hadapi.
dari aspek lingkungan ada saja hambatan-hambatannya. Apalagi kalian yang tidak tinggal di asrama atau tinggal tidak di pesantren, tiap hari pulang, maka perjalanan dari sekolah ke rumah, dari rumah ke sekolah pasti ada hambatan. Belum lagi ketika usai belajar, ketika di rumah, maka pengaruh-pengaruh lingkungan juga akan menghalangi kita. Sehingga kesabaran kita harus kalian tanamkan dalam dirinya. Artinya sabar untuk berjalan, sabar untuk berangkat ke sekolah, sabar untuk mengikuti pelajaran, sabar untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu semuanya akan mendorong kita untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan. Perlu kalian ketahui bahwa tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan, itu sama sekali tidak ada niatan, tidak ada tujuan untuk ngerjai gampangannya, mudahnya, untuk memberikan beban kepada kalian. Tapi semuanya adalah dalam rangka untuk membentuk kepribadian kita, membentuk kepribadian kalian, sehingga tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Anakku sekalian yang sangat saya banggakan, syarat berikutnya adalah zakaun wa khirsun wastiban wa bulghah. Wa bulghatun ini modal atau punya sangu, modal finansial. Ya. Artinya di dalam belajar modal ini sangat dibutuhkan, sangu ini sangat dibutuhkan untuk berangkat dari rumah ke madrasah. Harus naik mikrolet bagi anak yang menggunakan angkutan umum. Bagi yang menggunakan motor harus beli bensin. Sampai di sekolah, sampai siang hari juga harus ada uang makan. Karena kita belajar hampir 1 hari untuk menambah fisik kita agar kuat. Ya. Belum lagi ada namanya syahriyah. Dalam bahasa pesantren syahriyah, bulanan, atau dalam bahasa formalnya SPP kalau dulu. Sumbangan operasional pendidikan. Ini juga membutuhkan modal. Kebutuhan buku. Buku adalah jendela dunia. Tanpa buku, maka pembelajaran lama akan menggapai sebuah kesuksesan. Itu anak sekalian. Berikutnya, syarat yang kelima dalam mencari ilmu adalah irsyadul ustadz, petunjuk guru. Berhadapan langsung dengan guru untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan atau menyampaikan ilmu pengetahuan. Irsyadul ustadz, ini sangat penting bimbingan seorang guru. Tanpa ada bimbingan seorang guru, maka dawuhnya para yai, setanlah akan yang membimbing kita. Kita akan terjerumus. Sehingga walaupun di zaman sekarang ini banyak sumber-sumber pelajaran secara virtual atau otodidak, seperti kita saat ini virtual, banyak yang bersumber dari website atau tanya Mbak Google. Ya, Google itu sangat cerdas, ditanya apapun pasti bisa menjawab.
Maka ketika kita mendapatkan ilmu-ilmu yang sumbernya dari Google, maka kita perlu tabayun, perlu ada klarifikasi dari ustadz-ustadz kita. Misalkan ketika mendapatkan ilmu tentang toharoh, bersuci dari website internet seseorang, maka tolong di cross checkkan, ditabayun kepada guru kita, diguruk nih, apakah betul begini ini cara toharoh. Sehingga bimbingan guru sangat penting. Meskipun saat ini ilmu pengetahuan bisa didapat dari jalur apapun, dari jalur-jalur tanpa guru, tapi bimbingan guru sangat dibutuhkan. Anak sekalian yang sangat saya banggakan, berikutnya adalah, yang terakhir adalah watuliz zaman. Ada waktu yang panjang untuk mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Waktu yang panjang kalau di pendidikan formal ini ada batasnya. Kalau di madrasah ibtidaiyah 6 tahun. Di madrasah sanawiyah SMP 3 tahun. Dan di madrasah aliyah ini adalah masa belajarnya selama 3 tahun. Jadi tulis zaman itu waktu yang diberikan ini, 3 tahun ini harus kita lalui dengan baik. Tidak boleh 1 tahun terus keluar, 2 tahun keluar. Maka secara keilmuan tidak komplit, tidak sesuai dengan KIKD atau kurikulum yang ditentukan di madrasah. Anak sekalian yang sangat saya banggakan, itulah 6 hal yang harus kita pegang, kita bawa dalam rangka mencari ilmu yang bermanfaat. Anak sekalian yang sangat saya banggakan, ada hal lagi yang perlu kita pahami sebagai seorang siswa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika kita belajar dengan Bapak Ibu guru, maka posisikan kita di bawah seorang guru. Saya ulang, posisikan kita di bawah seorang guru. Anggap kita belum tahu, meskipun kita sebenarnya kita sudah tahu akan ilmu yang disampaikan itu, tapi kita tetap memposisikan kita di bawah seorang guru. Filosofinya, seorang guru bagaikan ceret atau teko, sedangkan siswa sebagai gelas. Maka posisi antara teko, morong, dan gelas harus morong lebih tinggi daripada ke gelas, sehingga ilmu akan masuk. Dan jika posisi gelas lebih tinggi dari morong, walah aku wis iso apa yang disampaikan Bapak Ibu guru, aku wis tahu. Maka ketika kita memposisikan diri seperti itu, maka ilmu sulit untuk masuk. Ya. Jadi sekali lagi kita memposisikan guru di atas kita. Hormati mereka, hormati beliau-beliau seperti juga menghormati orang tua kita. Karena orang tua itu ada 3. Orang yang melahirkan, Bapak Ibu kita, yang membimbing, Bapak Ibu guru kita. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibunya suami atau istri kita, atau mertua. 3 orang ini
mempunyai kedudukan yang sama. Artinya ketika dia ridha, beliau bertiga ini ridha, maka Allah akan ridha kepada kita, sehingga belajar akan menjadi mudah. Tapi jika beliau bertiga ini tidak ridha, gelo terhadap pola tingkah kita sebagai murid, siswa, maka ridha Allah juga akan menjauh. Dalam mencari ilmu anak sekalian, hubungan antara kita dengan Allah, spiritualnya harus didahulukan. Kita mencoba mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik ilmu dengan cara beribadah, rajin sholat 5 waktu, ditambah sholat sunnah, lebih-lebih sholat tahajud, ditambah sholat tahajud di malam hari. Maka dengan dekatnya seorang hamba dengan Khalik sebagai pemilik ilmu, maka otomatis pintu akan terbuka dan ilmu akan masuk dengan mudah. Itu filosofi untuk mencari ilmu. Anak sekalian yang sangat saya banggakan, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di MAN 2 Nganjuk. Mudah-mudahan kita mendapat ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.